kelas 1 dan kelas 2. Oke, pagi ini kita mau berdevosi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Burut mau mengajak kita semua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk karunia-Mu bagi kami, anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh beraktivitas lagi Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu selalu menyertai hati pikiran kami anak-anak-Mu, supaya kami mau tetap setia, mau tetap taat untuk mendengar firman-Mu dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Alkitab Kejadian, kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 10. Ibu Ruth akan membacakan untuk kita semua. Anak-anak dan papa mama di rumah boleh ikut membaca ya. Dengan judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanah keledainya dan memanggil 2 orang bujalnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujalnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Oke anak-anak, jadi pagi ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan tentang ketaatan Ishak. Nah, hari kemarin kita sudah mendengar devosi dari Ibu Fergie ya tentang anak perjanjian ya. Ishak adalah anak perjanjian. Ketika Allah menjanjikan anak kepada Bapak Abraham dan Sarah, Ibu Sarah, ya, Allah menepati janjinya. Dia berikan seorang anak laki-laki kepada mereka berdua, yaitu Ishak. Nah, sekarang kita mau lihat tentang ketaatan Ishak. Nah, dalam kisah Abraham, dalam Alkitab banyak sekali yang memberikan gambaran tentang penebusan Yesus Kristus yang direncanakan oleh Allah. Jadi ada satu kisahnya tentang Yesus Kristus, penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah Allah rencanakan. Nah, ketika Ishak sudah cukup besar, Allah berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Nah, anaknya yang tunggal yang ia kasihi harus ia persembahkan. Nah, anak-anak bayangkan ketika dia sudah menunggu Abraham dan Sarah, mereka sudah menunggu anak ini sudah lama sekali. Tapi ketika dia lahir, dia datang ke dunia, dia harus dipersembahkan lagi. Dia diberikan Allah kepada Abraham dan Sarah, tapi dia harus serahkan lagi, dia harus persembahkan lagi ke Allah.
Nah, kita sebagai orang tua juga, kalau kita kehilangan anak kita juga pasti sedih, ya. Bapak mama di rumah juga pasti sedih kalau misalnya anak-anak kenapa-napa. Maksud Bapak Abraham juga. Tapi karena Allah yang perintah, karena dia percaya, dia taat kepada Allah, dia tidak takut, ya. Dia melakukan semua perintah Allah. Nah, jadi anak-anak, Allah berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, dan yang ia kasihi itu di sebuah gunung yang Allah tunjuk. Jadi Allah menyuruh Abraham untuk pergi ke gunung itu untuk mempersembahkan anaknya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ketaatan Abraham yang luar biasa. Nah, anak-anak, kita bisa belajar ketaatan Bapak Abraham ini yang sangat luar biasa, ya, ketika Allah menyuruhnya untuk mempersembahkan anaknya pergi ke gunung itu, dia melakukan itu, anak-anak, ya. Nah, dan kita juga bisa lihat ketaatan Ishak yang juga, kita juga bisa lihat ketaatan Ishak yang juga sangat besar gitu. Ketika ayahnya bilang, ayo kita ke gunung, kita mau persembahkan domba gitu kan, ya. Ishak juga ikut gitu. Tapi sampai di perjalanan yang tadi kita sudah dengar di pembacaan firman Tuhan, dia tanya, dombanya mana, ya. Nah, akhirnya ketika mau dipersembahkan, ketika dia sudah diikat, ya, Abraham ini ayahnya bilang kalau dia yang mau dipersembahkan. Apa yang Ishak lakukan, anak-anak? Dia tidak marah kepada ayahnya, dia tidak kasar, tidak berontak kepada ayahnya, kok aku, atau dia tidak lari, tapi dia juga mempersembahkan dirinya gitu. Dia juga taat, bapaknya taat, anaknya juga taat kepada Allah. Nah, jadi Ishak pun turut dengan bapaknya naik ke atas gunung, ya, yang tadi Ibu Ruth bilang, dia taat, dia mengikuti ayahnya, perintah ayahnya, karena dia juga taat kepada Allah, ya. Di sepanjang perjalanan Ishak memikul kayu, ya. Jadi di sepanjang perjalanan mereka ke gunung, Ishak memikul kayu untuk korban, dan dia bertanya, di manakah domba yang akan dikorbankan? Tadi Ibu Ruth bilang, ya, dia tanya kepada ayahnya gitu, karena ayahnya bilang mau persembahkan korban gitu kan. Nah, tapi dia nanya mana korban, sedangkan dia hanya berdua dengan ayahnya, ya. Nah, jadi pada saat mereka sudah tiba di atas gunung, Abraham mengatakan kepada anaknya bahwa bukan domba yang diminta Allah, melainkan Ishak. Nah, disitulah kita bisa lihat, anak-anak, ketaatan Ishak, seorang anak Abraham, ya. Dia tidak lari, tadi Ibu Ruth bilang dia tidak marah-marah kepada ayahnya, kok aku gitu, kenapa Tuhan jahat, dia tidak bilang seperti itu. Tapi dengan ketaatannya dia mengikuti perintah ayahnya, ya. Nah, karena ketaatannya Ishak itu, dia tidak melarikan diri, dia tidak marah-marah kepada Abraham maupun kepada Allah, ya. Dia siap untuk memberikan dirinya, dia tahu untuk memberikan dirinya menjadi korban. Nah, Abraham pasti sudah mendidik Ishak mengenai Allah, ya. Jadi semenjak Ishak dilahirkan, Abraham sudah didik dia tuh untuk mengenal Allah, tahu tentang Allah, percaya, taat kepada Allah. Jadi ketika pada saat dia mau dikorbankan, dia tidak komplain, ya. Kita harus belajar dari Ishak ini, anak-anak, ya. Teladan Ishak. Ketika kita di rumah, kita sudah dididik nih, rajin sekolah minggu, baca firman Tuhan, papa mama sudah banyak nasihat ke kita, kita harus dengar, ya. Kita dengar, ambil yang baik-baiknya, ya. Karena itu kalau papa mama nasihat kita, bapak ibu guru di sekolah, itu untuk kebaikan anak-anak, bukan untuk keburukan, ya. Tapi kalau anak-anak melanggar, sama anak-anak juga melanggar Allah, ya. Coba kita lihat Ishak, dia mau dikorbankan nih kepada Allah, tapi dia siap karena dia percaya kepada Allah, dia taat gitu, ya. Nah, dan ketika tiba saatnya semua pengertiannya akan Allah diuji, ya, Ishak taat dan tidak meragukan Allah. Di situ kita bisa lihat bahwa Ishak ini dia taat, dia sonde meragukan Allah. Dia tahu bahwa Allah itu berkuasa, Allah yang punya semuanya ini,
gitu ya. Jadi dia tidak komplain, dia tidak marah-marah gitu. Nah, anak-anak, ini adalah gambaran penebusan Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi cerita tentang Ishak ini juga akan menggambarkan tentang cerita penebusan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, Ishak menggambarkan bahwa nantinya Allah akan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi keselamatan manusia ya. Nah, kalau Ishak, dia mau dikorbankan yang untuk Allah. Ketika Allah memberikan anak kepada Bapak Abraham dan Sarah, tapi Abraham juga harus mengorbankan anak itu kepada Allah ya. Ini adalah cerita gambaran tentang kisah penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang datang untuk menebus dosa kita, yang Allah berikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, rela mati di kayu salib. Nah, itu adalah bukti penebusan kita manusia yang berdosa ini, bukti tindakan Allah yang mengasihi kita, tindakan kasih Allah kepada kita ya. Jadi anak-anak, pagi ini kita belajar banyak dari cerita Ishak ini ya. Ketika kita taat, percaya kepada Allah, kita tidak akan pernah melanggar perintah Allah, melawan arah, marah kepada Allah, apalagi kepada papa mama, bapak ibu guru di sekolah. Kalau anak-anak mengenal Allah dan percaya kepada Allah, sudah ada anak-anak yang melawan, marah-marah pun sudah ada. Karena kalau dia percaya, dia sun marah-marah, sun melawan ya, dia melakukan perintah Allah, nasihat papa mama, bapak ibu guru dia melakukan itu dengan baik di rumah. Oke anak-anak, jadi ada 2 pertanyaan refleksi kita ya, yang anak-anak akan isi di jurnal refleksi. Yang pertama, dari bagian cerita firman Tuhan kita ini menggambarkan tentang apa ya? Anak-anak gambarkan ya, ceritakan kisah firman Tuhan kita ini menggambarkan tentang kisah siapa, kisah cerita tentang siapa itu ya. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah anak-anak mau terus berdoa agar anak-anak dapat menaati Allah, ataukah sudah usah berdoa? Anak-anak pilih yang mana? Anak-anak jawab 2 pertanyaan refleksi ini di jurnal refleksi ya. Oke semuanya, tetap semangat ya, rajin berdoa, baca firman Tuhan supaya kita tetap jadi anak-anak Allah yang taat dan setia dan percaya kepada Allah. Oke semuanya, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan ini dapat memberkati anak-anak ya di rumah juga. Oke semuanya, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mau belajar menjadi teladan seperti Ishak Tuhan, yang taat, percaya kepada Tuhan dan tidak melawan perintah Tuhan, perintah orang tuanya Tuhan. Dan biarlah itu semua kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuntun kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami tetap setia, tetap berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.